Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun. Ini ada kok Pak, sama duduk di sini. Silakan duduk. Enggak lah. Kotor kan. Duh, apa sih Pak? Bapak ganggu terus. Kok ngapa loh Pak? Ya kamu bangunlah, jangan di kamar terus. Udah bangun kamu. Bapak diem nggak? Bapak bisa diem nggak? Aku hajar nanti. Lu sama istri aku. Nggak usah pegang-pegang. Dela, aku rindu banget loh, Del. Apaan sih? Nama aku tuh bukan Dela. Oh, udah habis. Itu siapa itu? Mesra-mesraan sama istri aku. Kurang ajar banget. Udah, Kalau Bapak macem-macem, lihat aja. Bapak kamu dulu. Astagfirullah, usah kerja ya. Udah, nggak apa-apa. Aku ada urusan kerja. Kalau kamu ada apa-apa, kamu telepon aku. Udah, nggak apa-apa. Aku pamit dulu ya. Bu, lihat aja Pak. Kalau Bapak macem-macem, saya bunuh. Sayang kamu. Desi, kamu tuh ngajar banget. Kalian berdua udah dengar kan tadi Rido ngomong apa? Jadi cepetan kerjain pekerjaan rumah. Aku mau shopping. Kerjain, tapi nggak Aku pulang itu udah harus selesai. Ibu ayo ikut aku. Ibu nyuci di dalam. Tidak. Dok, Kenapa Bu? ibu sama bapak mau ngomong. Bapak, sini. Ngomong apa? Itu tentang si Desi. Kenapa sama si Desi? Desi, Pak ngomong. Iya betul. Ya Pak, sudah seluruh kelakuannya udah kelewatan. Kelewatan gimana lah Pak? Bapak nggak usah ngada-ngada lah. Bapak itu ngomong apa adanya lo sama ibu. Saya mau suruh nyapu, suruh ngepel. Semua kerjaan ibu semua. Masa sih nggak percaya aku? Beneran. Paling Bapak sama Ibu ngada-ngada lah. Nggak mungkin lah si Desi itu memperlakukan Bapak sama Ibu seperti Kamu kalau orang tua ngomong bantah terus. Bukannya aku bantah Pak. Tapi ya memang dia kayaknya rajin kok anaknya. Mana Tapi mungkin dia semua itu seperti itu. ibu yang ngerjain. Dia tuh nggak pernah yang namanya nolong nyapu tuh nggak pernah. Dia mah tiap hari pergi, Dok. Pergi kemana? Ya nggak tahu. Bapak sih belanja, shopping, pokoknya belum beres udah pergi. Udah dandan. Wah, aku nggak percaya lah. Kamu nasihatin lah. Kesehatan gimana? Anaknya Allah baik. Selalu nurut Bu sama aku. Gimana? Kamu tuh nggak percaya aja terus sih kalau orang tua ngomong. Lagi pada ngobrolin apaan? Apa Dek? Enggak, ini pada ngobrolin apaan? Enggak ya, ini si Bapak sama Ibu katanya ngadu sama aku. Emang kamu di rumah nggak pernah nyapu, bersih-bersih apa gimana? Ya Allah sayang, semua yang ngerjain pekerjaan rumah kan aku. Kamu jangan bohong. Tuh kan, Pak, yang Bu. ngerjain. Dia sering seperti itu loh. Ibu sama bapak cuma duduk kalau di rumah, nggak pernah bantuin aku. Kan yang ngerjain setiap hari ibu. Ini pasti Ya Allah, Bu, Ibu sama Bapak mau cari gara-gara kan? Beneran enggak. Nah, Bapak ini mau memperlakukan si Desi kayak si Dela dulu kan almarhum. Astagfirullahaladzim, yang dulu-dulu, sekarang mah udah beda. Dok. Sekarang Bu, kalau Desi nanti mati diperlakukan sama Ibu gimana? Beneran enggak, ibu yang ngerjain Kayak gitu semuanya. sih Bu sama aku Bu. Udah, Bapak. Nah, Dek, tenang aja. Kok Rika nggak percaya? Bukannya aku nggak percaya Bu, tapi aku udah inget sama waktu dulu itu. Itu kan Gimana Ibu memperlakukan si Dela itu sampai meninggal, difitnah. Udah sayang kayak gini aja. Itu kan dulu tuh, sekarang kan udah enggak. Ya aku percaya sama kamu lah. Ya udah sayang, daripada nanti nasib aku kayak di yang dulu itu, mendingan aku pergi aja deh dari Udah sini. nggak usah. Ngapain kamu pergi? Udah nggak usah, kamu sini aja. Ya udah sekarang kamu pilih aku atau orang tua kamu. kok Dok. disuruh milih. Mau milih kamu. Rida, Ya udah, kalau kamu bilang aku berarti bapak sama ibu suruh pergi aja. Bapak, kok Doh, kamu nggak boleh gitu doh. Masa kamu belain istrimu itu? Daripada Bapak nyakitin Desi terus di sini kan? Ya enggak lah. Sana gini aja. Kamu juga harus milih. Pilih bapak atau pilih istrimu, si Desi ini.
Mau milih si Desi lah, Pak. Yaudah, berarti kamu berdua saya usir dari rumah ini. Diusir? Ibu ya, kita usir aja mereka itu. Kok bisa-bisa ya? Udah dengan nurut dia sama kita. Bapak nggak ingat Apa? waktu itu? Kan semua aset di sini udah aku rubah atas nama aku. Ingat nggak, Bapak sama Ibu? Nah, kalau Bapak udah ingat, daripada aku udah memperlakukan kasar ini, mending Bapak cabut dari sini. Kamu kok tega ngusir ibu sama bapak? Bodoh amat. Sekarang Bapak sama Ibu pergi dari sini. Tapi kan dok, Udah, Kamu Bapak nggak kasihan, gimana Dok? si Desi? Disakitin terus kan? tapi bu, sumpah nggak pernah nyakitin si Desi. Buktinya tadi dia bilang seperti itu. Mendingan Bapak sama Ibu pergi dari sini daripada aku marahin. Doh. Doh. Udah pergi sana. Doh. Doh. Kamu tuh anakku, Doh. Enggak boleh kamu usir bapak kamu seperti ini. Udah, aku bilang ya. Doh. Ini akibatnya. Makasih ya sayang, kamu udah pilih aku. Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Tapi aku masih takut. Takut gimana? Nanti bapak sama ibu datang lagi marah-marah. Ya Kan rumah enggak lah. ini masih atas nama kamu. Nah terus? Udah, biar bapak sama ibu udah nggak berani lagi kesini. Gimana kalau rumah ini dibalik nama, jadi nama aku? Nanti kan bapak sama ibu udah nggak berani lagi. Kamu percaya kan sama aku? Ya udahlah. Yang penting kalau kamu senang, bahagia aku juga ikut senang. Beneran? Iya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Makasih ya. Iya sayang. Bagus ya? Ngatain apa sih? Baju. Emang udah habis? Itu siapa itu? Mesra-mesraan sama istri aku, kurang ajar banget. Ya udah nanti aku catat. Udah berapa? Kamu lagi ternyata. Kamu yang dulu fitnah si Dela kan? Lepasin nggak? Ini siapa ini? Lepasin nggak? Ini pacar aku kenapa? Pacar kamu? Iya, kenapa? Bisa-bisanya kamu bilang kayak gitu pacar kamu ini? Lepasin nggak? Udah. Kurang ajar kamu. Dulu si Dela kamu fitnah. Sekarang kamu deketin istri aku. Emang kenapa? Hah? Kamu bilang kenapa? Kamu nggak usah kayak gitu. Tonjok nanti kamu muka. Lepasin Tonjok, nggak? pilih sini, Lepasin nggak? apa pilih sini. Soalnya kan ini negara hukum. Lepasin. Pilih. Tega kamu ya. Sekarang kamu pergi dari sini. Kamu bercanda. Ngapa kalian ketawa? Ada. Yang harusnya pergi tuh kamu. Maksudnya? Ya ini kan Ini kan- rumah aku sekarang. Ini loh Rumah jelas-jelas sama ini aku. atas nama aku. Jadi kamu yang pergi dari sini. Udah, kamu maunya Jang. apa sekarang? Kamu kok Tadi tega sih? katanya kamu mau. Tega kenapa? Bener-bener tega kamu deh. Udah. Sana pergi. Kurang ajar. Awas. Kamu nggak apa-apa? Sakit. Enggak ada dulu. Kayak gimana loh? Tadi aja sukul banget. Iya, tadi kan namanya pembelaan. Tuh kan Rido udah pergi. Udah kamu pulang sana. Ih. Kan benar kamu usir aku? Ya lu mau ngapain di sini? Kan aku pacar kamu. Pacar apaan? Nggak usah ngadi-ngadi tuh. Udah sana balik. Ya udah, mana duitnya? Duit apaan? Kamu ngimpi. Kok ngimpi gimana sih? Katanya kamu janji kemarin mau ditransfer sekarang. Gini ya, ini kan aku udah nelpon polisi tadi. Maksudnya? Polisi udah dalam perjalanan mau ke sini. Mendingan kamu sekarang pulang. Ada masalah apa aku? Kamu Emang telepon kamu nggak ingat? Dulu Dela itu meninggal gara-gara kamu, gara-gara perbuatan kamu. Dia sampai pisah sama Rido. Dan akhirnya dia meninggal. Awas kamu. Tega kamu. Duh Bu, hidup kita kok sekarang gini ya. Apa kita karena jauh dari agama apa ya? Kita aja sholat aja sering telat-telat. Jauh sama Tuhan kali. Wah, kebetulan ya. Sekarang kita sholat sama minum.
Ayo Bu. Aduh. Ayo Bu. Ibu tunggu sini kan, ibu nggak sholat. Kok lagi gak sholat ya? Ibu tunggu sini aja. Bu, biasanya di masjid ada minum, nggak ada ya? Haus juga nih. Dalam, Pak. Ibu haus banget. Ibu capek loh, Pak. Udah Bu, tinggal sini aja. Sini dulu. Pak, Bu, cari minum dulu. Loh. Loh. Pak Nasir? Pak Moko? Iya. Ini dari mana Bapak? Sama Ibu. Loh, kok sekarang? Gimana kabarnya Pak Moko? Alhamdulillah sehat. Baik. Ini mau numpang sholat, mau sampai istirahat. Kok numpang loh? Ya namanya tempat ibadah ini numpang Allah ya, tempat kita semua. Oh iya. Ya, ada istilah numpang. Ini Pak Moko yang anu sini apa gimana? Ya, alhamdulillah Pak. Saya dipercaya juga untuk merawat masjid ini. Iya. Ya silakan kamu sholat. Ini udah atau mau? Mau Pak. Iya, iya. Sambil mau cari minum ini Pak. Haus dari tadi. Ya, di warung kan ada sih Pak. Nggak ada untuk belinya Pak. Kok bisa nggak ada? Kita diusir dari rumah Pak sama Ridho. Kok bisa nggak ada gini? Duduk sini aja Pak. Gimana? Nggak boleh masuk. Kita udah. Gimana? Kok bisa diusir gimana? Itu udah hampir sebulan ini Ibu ya. Jadi Ridho itu nikah lagi dengan Desi. Oh, udah nikah lagi? Iya. Sama? Desi. Iya, terus? Kenapa diusir Bapak? Ya terus si Ridho sudah nggak percaya lagi sama Bapak, belain Desi terus. Dan perbuatan Desi itu melakukan orang tuanya kayak pembantu. Setiap kayak ngadu ke Ridho nggak percaya. Malah kita berdua diusir sama Ridho. Enggak, itu siapa tahu? Desi, istrinya Ridho, itu memperlakukan orang tuanya, berarti bapak sama ibu seperti pembantu. Itu memang asli perbuatan gitu atau rekayasa bapak sama ibu? Memang itu asli seperti itu. Nanti kejadian seperti almarhumah anak saya. Enggak beneran. Ya memang Pak, setiap perbuatan pasti ada balasannya, kita harus percaya itu. Iya Pak. Kok bisa sampai kayak gitu ya? Tapi memang jahat benar itu ya? Iya. Kok Bapak bisa diusir otomatis itu kekayaan atau rumah segala macam kan punya Bapak? Jadi semua aset itu di atasnamakan Ridho. Bapak, itu kemauan Bapak juga? Ya, kemauannya Ridho. Karena kalau nggak dikasih, Ridhonya mau membunuh saya atau astagfirullahaladzim. Makanya terpaksa sekali semua rumah, kendaraan semua saya atasnamakan Ridho. Jadi Ridho itu rela mengusir orang tuanya hanya demi istrinya. Iya. Nah, sekarang Bapak mendingan sholat dulu aja, nanti gimana caranya pikiran bareng-bareng. Iya, Bapak. Nanti masuk dulu ya. Saya coba nanti bicara sama Ridho. Iya. Ibu kan sholat. Makasih Pak. Ya Bapak sholat dulu. Lewat wudhunya sebelah sana ya Pak. Iya. Kayaknya aku berdosa banget ini sama orang tua aku, sampai aku sekarang juga diterlantarkan seperti ini. Mau sholat lah ke masjid, mau bertobat, minta maaf. Sampai segitunya ya Bu ya? Iya Pak, ibu percaya banget sama itu. Ridho nih, ya Allah. Anak aku. Udah Pak? Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah, sholat juga insya Allah ya. Iya. Tenang. Kalau masalah harta benda itu apa? Itu urusan dunia Pak. Yang pasti kita kan di sini harus memberikan yang pokok, itu kan akhirat, itu bekal kita. Betul nggak Bu? Iya benar. Kita nggak rugi. Yang benar sih, materi di dunia ini kita perlu, cuman nggak segalanya. Ya, sekarang sudah sadar Pak, bahwasanya harta itu nggak segalanya. Alhamdulillah kalau iya. Itu, Pak. Di dunia ini sementara Pak. Iya betul sekali. Bu. Ya Allah, Ridho. Kenapa kayak gini? Aku diusir
sama si Desi, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok bisa gitu, Dok? Iya, Pak. Waktu itu semua aset-aset udah dibalik nama Pak, jadi si Desi. Ya Allah. Enggak, ini kok bisa gitu? Akhirnya aku diusir, aku habis pulang kerja, dia lagi berduaan, Pak, Bu, Ya Allah. sama orang, makanya aku marah. Malah aku yang diusir. Jadi sekarang rumah kita Diambil sama diambil Desi? Iya, Pak. Enggak, ini, Maafin aku ya, Bu. ya, ini aku mohon maaf Mbak tanyanya. Ini dari tadi yang jadi permasalahan kan Desi gitu ya. Ini Desi ini anaknya siapa? Orang mana, Pak? Menantu Bapak itu? Ini orang Jogja. Orang Jogja? Iya. Orang Jogja, asli Jogja. Iya, Narido. Desi itu pindahan dari Jogja, Pak. Iya. Dia tugas di sini. Heeh. Ya, Kenalnya di mana? aku kenal waktu itu di warung, Pak. Dan anaknya lagi Pak, si Desi itu mirip banget sama Dela. Mirip sama Dela? Iya. Alhamdulillah, Pak. Maafin aku. Gini aja Pak. Sekarang Bapak ikut saya. Kita temuin yang namanya Desi itu. Berarti ke rumah kita dulu. Enggak apa-apa. Tapi Bapak kan Nah, insya Allah saya akan bicara dengan dia. Saya pengen ngomong dengan anak itu. Bapak nggak apa-apa, Pak? Enggak apa-apa insya Allah. tapi anaknya keras banget Pak. Insya Allah nggak apa-apa Bu. Biar saya yang nanti yang ngomong. Ya udah kalau gitu sekarang aja. Ya? Mari Pak. Tapi nggak ngerepotin Bapak. Enggak, insya Allah enggak. Mari Pak. Bu. Assalamualaikum. 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 Ada orang ini Pak. Aduh, tanya rumah itu udah dijual sama orang lain. Assalamualaikum. Kayaknya nggak mungkin Pak di sana. Ya, waalaikumsalam. Desi, kalian ngapain lagi kesini? Aku Kamu mau ngomong. kenapa ngusir anak itu? Ya kenapa, Bu? Kan ini rumah atas nama aku. Bu. Ngapain lagi kalian mau kesini, mau ngapain gitu loh? Kok nggak ada urusan yang penting, ya udah nggak usah kesini. Kamu jangan gitu lah, Dek. Ada yang pengen ketemu kamu. Iya. Siapa? Pak Moko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Iya, Pak. Masuk. Ayo Pak. Ini yang namanya Iya. Iya, Pak. Yang namanya Desi. Desi. Ini menantu Bapak. Iya, Pak. Ternyata kamu di sini ya. Bapak kenal. Bentar, Bu. Ternyata kamu di sini ya. Iya, Pak. Katanya kamu pulang ke Jawa itu. Ini maksudnya apa? Bapak minta perbuatan itu nggak usah dilakukan. Tapi Pak, Bapak nggak ingetin Pulang, sama Dela. pulangkan harta, Pak, pulangkan harta jangan mereka. tinggalin Dela di belakang. Itu udah urusan mereka sama yang kuasa. Pak, Kalau kamu nggak nurut omongan Bapak, mendingan kayak gini. Bapak nggak akan pernah percaya sama kamu, nggak akan pernah mengakui kamu. Sekarang gini, kalau perbuatan jahat mereka dibalas dengan kejahatan pula, lantas apa beda kita dengan mereka? Dendam itu sifatnya iblis. Bapak masih nggak terima, Pak. Itu udah takdir dari Dela. Sudah takdirnya Dela, sudah garisnya Dela. Kehidupannya harus seperti itu. Mungkin kalau Dela nggak meninggal, mungkin kamu nggak ketemu sama Bapak juga kan? Lagian kan kamu nggak ngomong sama Bapak kalau kamu mau tinggal di Lampung. Waktu itu kamu bilang kan mau pulang ke Jawa kan? Sekarang pulang kan? Janji sama Bapak? Atau Bapak nggak mau mengakui kamu? Tinggal pilih itu. Iya, Pak. Desi kembali ke. Janji? Nggak bohong? Harta itu nggak segalanya. Benar ya? Alhamdulillah kalau itu. Udah Pak?
Si Makasih Pak Moko atas Desi bantuannya. udah mau mengembalikan Iya. harta bapak semua. Sekarang insya Allah kapan itu rencananya? Langsung dipulangkan? Sekarang ya? Nanti insya Allah nanti Pak. Dan sekarang udah punya bapak lagi. Makasih Pak Moko ya. Sama-sama Pak, sebelumnya aku mau tanya. Memang si di sini siapanya Bapak? Oh iya Pak, kok bisa? Bapak kenal. Udah kenal? Ya itulah. Saya juga tadi nggak kenal ini. Saya ketemu dia paling sekitar beberapa bulan kok. Setelah beberapa bulan si Dela meninggal itu. Jadi anak ini datang ke rumah. Jadi gini Pak ceritanya. Ini bukan ya rumahnya Pak Moko. Tapi di alamat yang dikasih sama Pak Lurah ini. Ada nggak ya orangnya di rumah? Pintunya buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Astagfirullahaladzim ya Allah nah. Bapak sudah ikhlas nah. Sudah merelakan kamu. Udah alam kita udah beda nak. Udahlah jangan ganggu bapak lagi. Kita udah hidup masing-masing. Bapak juga selalu kirim doa untuk kamu nak. Pak, Enggak tolong bapak. Tolong. Jangan ganggu bapak lagi. saya ini manusia Pak. Masih hidup. Manusia gimana? Kaki saya nampak Pak. Nampak. Oh iya. Boleh saya masuk Pak? Enggak kamu. Silakan. Silakan. Boleh duduk. Ya silakan duduk. Bapaknya. Ini benar dengan Pak Moko? Iya. Bapak kenapa? Nah, kamu kok Saya kenapa Pak? kamu kok mirip dengan anak bapak. Bapak kok nangis? Enggak, kamu siapa nak? Saya Desi Pak, saya dari Jogja. Terus Tujuan saya tujuan kesini kamu mau ada apa? nyari Pak Moko. Iya. Bapak sendiri Pak Moko ada apa? Bapak kenapa nangis? Enggak. Enggak, sekarang tujuan kamu nyari saya ada apa? Jadi begini Pak, jadi Bapak ini Bapak Moko. Ya betul. Berarti Bapak saya. Jangan mengada-ngada seperti itu kamu nak. Dari mana jalurnya kamu anak bapak? Bapak cuma punya anak satu. Itu pun sudah meninggal. Saya juga anak Bapak Pak. Nggak percaya bapak. Dari mana? Bapak cuma punya istri satu, melahirkan anak satu. Itu pun mereka dua-duanya orang yang bapak cintai, sayangi, udah meninggal semua. Udah jangan bikin sedih hati bapak, nggak usah. Apakah Bapak kenal sama Bu Ayu? Bidan yang membantu persalinan istri Bapak? Kenal? Kok situ tahu sama Bu Ayu? Jadi gini Pak, sebelum Bu Ayu meninggal, dia bilang sama saya, Bilang gimana? kok sebenarnya saya itu bukan anak kandung dia. Maksudnya gimana sih bapak nggak paham ini? Jadi waktu istri Bapak melahirkan, Bu Ayu mau ngambil anak Bapak satu. Ya nggak mungkin kalau anak bapak satu diambil bapak nggak punya anak. Karena anaknya kembar Pak. Jangan Karena bohong. waktu melahirkan, istri Bapak tidak sadarkan diri. Ya, emang betul. Karena Bu Ayu tidak punya anak, makanya saya diambil oleh beliau. Nah, tapi Bu Ayu bilang sama saya itu anaknya cuma seorang putri loh. Iya Pak. Tapi ini serius ini. Iya.
Bu Ayu yang bilang kalau soalnya Bapak nggak kurang percaya loh, nak. Aku harus gimana, Pak, supaya Bapak percaya? Bu Ayunya, iya, itu tapi makasih nih. Ini benar kamu. Yang bilang Bu Ayu, berarti kamu ada apa-apa, nak. Ini benar, nah ini, nak. Nah, Bapak bener ini. Iya, Pak. Nggak bohong kamu. Berarti ini tertanda ini. Tertanda waktu si Dela nemuin Bapak terus. 3 hari berturut-turut, nak. 3 hari berturut-turut Bapak mimpi didatengin almarhumah Dela. Dia bilang sama Bapak, ini Pak, Bapak saya kasih. Bapak dikasih ekor burung. Dia bilang ini untuk teman Bapak, biar Bapak nggak kesepian. Mungkin dia udah tahu kalau dia punya saudara kembar kamu ini mungkin. Kalau boleh saya tahu, Pak, Dela itu meninggal karena apa ya? Saudara kamu itu tinggalnya sangat menyedihkan, lah. Dia pendarahan. Darah. Karena dia diusir sama suaminya. Oh, Dela udah punya suami. Udah diusir dalam keadaan hamil besar. Karena apa? Karena difitnah dengan kedua mertuanya. Nggak suka, difitnah katanya selingkuh. Habis itu yang Bapak sayangkan itu Ridho. Kenapa percaya dengan hasutan orang tuanya? Sehingga dia mengusul istrinya si Dela itu posisi masih hamil besar. Dan dia pendarahannya di sini. Dan meninggalnya di pangkuan bapaknya. Itu Bapak sakit cerita. Bapak jangan sedih lagi, kan sekarang udah ada aku. Bapak tinggal di sini sendirian? Iya. Pak sendiri dari dulu berdua dengan almarhumah Dela. Cuman gimana? Sekarang Dela udah meninggal, sekarang Bapak tinggal sendiri di sini. Tapi Bapak cukup nyaman, cukup bahagia. Bapak, gimana kalau Bapak ikut aku pulang ke Jogja aja, Pak? Enggak, Di sana aku udah makan kok, Pak, udah ada pekerjaan juga. enggak. Jadi bidan. Alhamdulillah kalau kamu udah menjadi orang lah. Mungkin kalau kamu ikut Bapak juga, ya mungkin nggak seperti ini keadaan kamu. Mungkin keadaan kamu seperti Dela juga, sekolah aja nggak lulus. Tapi Bapak tetap nyaman di sini karena apa? Di sini banyak sekali kenangan indah di sini. Sama almarhumah ibu kamu, sama saudara kembar kamu, Dela. Bapak tetap tinggal di sini. Ya Bapak. Padahal aku kesini tuh mau ngajak Bapak tinggal di sana. Biar Bapak di sini aja, nggak Bapak sendiri. Kamu yang pasti Bapak selalu mendoakan kalau kamu di Jogja, ya mudah-mudahan selalu selamat, sehat, gitu aja. Sekarang aja kamu istirahat aja dulu. Tidak ada keadaan Bapak kayak gini, ya mohon maaf, Bapak tinggal sendiri. Ini posisinya ini masih kerja atau sengaja liburan? Memang sengaja kesini, Pak, mau nemenin Bapak. Alhamdulillah kalau gitu udah ketemu. Bapak pun sekarang alhamdulillah bahagia. Bapak akhirnya merasa hidup sendiri, ternyata Bapak masih punya anak. Dan Bapak pun bersyukur kalau kamu mau mengakui Bapak sebagai Bapak kamu. Tapi aku nggak bisa tinggal di sini, Pak. Nggak bisa. Pekerjaan aku di sana gimana? Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting nanti sering-sering kabar sama Bapak aja. Bapak dari sini sendiri nggak apa-apa. Ya udah, Kak, aku pamit ya. Oh langsung. Dan nginep nggak satu malam di sini. Nggak bisa, Pak, harus pulang soalnya Desi kan bareng teman. Terus dia pulang hari ini. Oh gitu ya. Ya Allah. Nanti Desi sering-sering deh kesini. Baru ketemu berapa menit udah zaman apa? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan itu Nanti membutuhkan. Desi sering kunjungi Bapak kok. Ya nggak apa-apa.
Sudah aku pamit ya Pak. Bapak jaga kesehatan. Hati-hati nak ya. Iya. Udah Bapak jangan sedih lagi ya. Desi pamit ya Pak ya. Hati-hati nak ya. Aku harus lidikin nih keluarga yang dimaksud Bapak. Aku mau balas dendam atas kematiannya Dela. Begitu Pak ceritanya Pak. Oh, seperti itu Pak. Saya sendiri nggak menyangka kalau ternyata ya kejadiannya seperti itu, nggak menyangka Pak. Iya, iya, iya. Dan ini saya mau tanya juga ini sama Desi ini. Ini kamu mengusir Ridho ini, kamu udah posisi cerai. Permasalahannya apa? Waktu itu aku pulang kerja Pak. Iya. Waktu pulang kerja, si Desi ini lagi berduaan sama seseorang. Siapa itu? Aku kurang tahu Pak itu siapa. Yang jelas dia bermesraan Pak. Habis itu aku pulang kerja, aku langsung marah Pak. Siapa dia? Jujur sama Bapak. Aku bayar orang Pak. Siapa? Waktu itu bikin Dela sama Ridho cerai. Astagfirullahaladzim. Yang dibayar sama aku. Nah itu Pak, hukum karma. Betul kan? Setiap perbuatan itu pasti ada balasan. Kita pun akan melihatnya jadi seperti ini. Ini mohon maaf, ini saya nggak pernah mengajari seperti itu. Mungkin dia karena terbawa emosi, merasa mungkin saudaranya dizolimi sama bapak dan ibu juga sama Ridho. Dia mungkin langsung berbuat seperti itu. Ya kita nggak menyalahkan dia juga. Cuman itu perbuatan salah. Udah gini, pokoknya bapak nggak mau tahu. Kamu menikah sama Ridho itu kan sah kan? Kejadian kemarin waktu diusir, itu posisinya kan nggak cerai kan, cuma diusir aja. Berarti kamu masih resmi jadi dia sama dia. Jadi bapak minta sekarang kamu harus kembali sama Ridho. Gimana pun juga Ridho suami kamu. Jangan mempermainkan agama, pernikahan nggak benar. Janji sama bapak. Iya Pak. Nah sekarang ini istri kamu, masih istri kamu. Kamu kan belum nalak dia kan? Belum Pak. Ini masih istri kamu. Kamu Berarti kita bisa tinggal di sini lagi ya Pak? Ya Bareng-bareng. ini rumah bapak. Ya, betul. Kalau saya biar nggak apa-apa, saya tetap tempat tinggal saya aja. Saya sudah nyaman hidup di rumah sederhana. Tapi Bapak kalau mau tinggal di sini juga Bu. Enggak Bu, saya masih bisa mencari nafkah sendiri. Alhamdulillah juga saya masih nyaman. Saya membersihkan masjid.